Jenderalnya tewas, Rusia lancarkan serangan udara ke markas HTS Suriah. Angkatan Udara Rusia pada hari Selasa 18 Agustus 2020 telah melancarkan serangan udara ke arah barat laut Suriah dengan menargetkan sejumlah wilayah di Kegubernuran Idlib. Serangan itu menargetkan markas militan Hayat Tahrir al-Sham atau HTS dan sekutunya yang dituding sebagai dalang dari sejumlah serangan yang mengarah kepada patrol militer Turki dan patroli militer Rusia di Kegubernuran Idlib, Suriah. Angkatan Udara Rusia memusatkan serangan mereka pada posisi kelompok jihadis di balik serangan Senin terhadap patroli militer Turki di Kegubernuran Idlib, dikutip dari FIFA Militer dari AMN Rabu 19 Agustus 2020. Sebagaimana diberitakan FIFA Militer sebelumnya, kelompok jihadis Suriah telah menyerang patroli militer Turki pada hari Senin lalu. Rombongan konvoi kendaraan militer Rusia pada hari Selasa kemarin juga mendapatkan sebuah serangan bom ranjau yang biasa dipasang oleh kelompok jihadis Suriah. Bom ranjau mobil itu telah menewaskan seorang perwira tinggi angkatan bersenjata Rusia berpangkat mayor jenderal serta melukai sejumlah prajurit militer Rusia lainnya. Perlu diketahui pula, militer Rusia telah berulang kali menanggapi serangan militan terhadap patroli ini dengan melancarkan serangan udara atas posisi faksi pemberontak jihadis seperti Hayat Tahrir al-Sham, Partai Islam Turkistan, dan grup Hurais al-Dins di Suriah. Kendati demikian, pihak HTS maupun otoritas Suriah hingga saat ini belum ada yang merilis jumlah korban jiwa dari serangan udara yang dilancarkan Angkatan Udara Rusia tersebut. Sementara itu, mengenal Perang Suriah, mengapa Turki dan Rusia terlibat? Perang di Suriah masih terjadi di wilayah barat laut negeri itu, setidaknya dua wilayah yakni di Idlib dan Aleppo. Tak henti-hentinya digempur suara senapan dan juga bom. Dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, banyak warga menjadi korban, bukan hanya tewas, tapi juga 900.000 orang juga harus mengungsi akibat perang konflik yang terjadi sejak 2011 itu. PBB bahkan menyebut krisis kemanusiaan terjadi merupakan yang paling mengerikan saat itu. Tegas Kepala Urusan Kemanusiaan PBB dan Bantuan Darurat Mark Lowcock, sebagaimana dikutip dari France 24. Perang yang terjadi di Suriah merupakan situasi yang sangat rumit, tidak sederhana satu sisi melawan sisi yang lain. Ada tiga pemeran utama dalam konflik Suriah, yakni tentara Suriah, rezim Assad, rezim anti-Assad, dan IC. Namun di sini ada pemain pendukung yang tak kalah penting, yakni seperti Iran, Rusia, serta Turki termasuk Amerika Serikat. Namun di antara semuanya, Rusia dan Turki lah yang terjerumus paling dalam di perang sipil ini. Rusia mendukung Assad, sedangkan Turki berada di belakang masa kontra Assad, terutama di daerah Idlib. Bahkan keduanya tak segan saling serang pernyataan karena konflik Suriah. Kini Turki dan Rusia pun maju paling depan membahas perdamaian di kawasan itu. Lalu mengapa keduanya begitu dalam terlibat dalam konflik ini? Mengapa Turki? Turki sebenarnya masuk dalam perang sipil di Suriah sejak 2011. Pemerintah Turki mendukung Free Syrian Army yang menjadi lawan Assad. Bahkan Turki dengan organisasi intelijen nasionalnya yang dikenal dengan nama MIT melatih khusus tentara FSA bukan cuma untuk memerangi tentara Assad tapi juga memerangi ISIS yang ketika itu tengah jadi musuh bersama di seluruh dunia. Bergabungnya Turki bukan tanpa alasan. Turki melalui presidennya Recep Tayyip Erdogan mengatakan Presiden Assad telah melakukan kejahatan perang di wilayah yang berbatasan dengan Turki ini. Namun sebenarnya mungkin masalah ini mulai dari 1999 lalu, di mana ayah Assad yang memimpin Suriah saat itu mendukung Kurdi untuk masuk dalam pemerintahannya. Sejak saat itu kedua negara panas, bahkan di tahun 2003 Turki menolak untuk bekerja sama dengan koalisi menentang Saddam Hussein karena ada Suriah di dalamnya. Sebagaimana dikutip dari Politico, suku Kurdi merupakan etnis terbesar di timur tapi setelah Perang Dunia. 1. Kurdi tak bisa memiliki negara sendiri dan tersebar di Turki, Suriah, Irak, dan juga Iran. Sebagaimana kelompok minoritas, suku ini kerap menghadapi represi dengan sokongan dari grup milisi Partai Pekerja Kurdi atau PKK. Kelompok ini memiliki atau meminta kemerdekaan dari Turki.
Pada tahun 1980, kekerasan terjadi antara pemerintah Turki dan juga PKK. Setidaknya 10.000 orang terbunuh. Saat itu, PKK disebut sebagai organisasi seperti ISIS, baik oleh Ankara, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa. Saat perang Suriah terjadi, pemerintah Suriah yang diakini Turki terafiliasi dengan PKK, yakni melalui Uni Proteksi Rakyat atau YPG. YPG mengontrol Suriah Barat Laut di kawasan di mana Idlib dan Aleppo berada, yang dekat dengan Turki. Lalu, mengapa Rusia? Banyak kelompok berbeda yang memiliki tujuan berbeda di Suriah, termasuk beberapa kelompok yang didukung oleh Al-Qaeda dan juga ISIS. Secara teori, Rusia dan ada untuk melawan ISIS, namun dalam praktiknya mereka juga menyerang pemberontak anti-Assad lainnya. Beberapa di antaranya juga didukung oleh Barat. Awalnya Rusia terlibat dengan Suriah dimulai dari kisah masa Perang Dingin ketika Uni Soviet mendapat pengaruh di Suriah pada tahun 1970-an, memberikan bantuan dan senjata, tetapi setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1990-an, pengaruhnya di Suriah berkurang. Pada tahun 2000, Vladimir Putin menjadi presiden Rusia dan Bashar al-Assad menjadi presiden Suriah. Mereka tidak memiliki hubungan dekat, tetapi pada pertengahan 2000-an, Putin mulai memperluas militer Rusia ke Suriah. Putin mulai berpikir tentang mengembangkan Rusia sebagai kekuatan besar lagi, kata Richard Reeve, Direktur Program Keamanan Berkelanjutan di sebuah think tank keamanan Oxford Research Group, dikutip dari BBC International. Hubungan Rusia dengan Suriah mulai menguat karena hubungan perang dingin mereka sebelumnya. Dukungan Rusia di Suriah juga meningkat secara dramatis ketika ada serangkaian pemberontakan di Timur Tengah dimulai pada musim semi tahun 2011 lalu. Hubungan makin dekat saat pemimpin Libya Muammar Gaddafi digulingkan pada tahun 2011. Akibatnya Presiden Putin mulai mencari sekutu di tempat lain di wilayah ini. Hal ini juga diamini Margot Leitz, Profesor Emeritus dalam hubungan internasional di LSI, namun ia menegaskan keterlibatan Rusia di Timur Tengah juga sebagai cara untuk eksistensi di kawasan itu. Ingin bernegosiasi untuk mengakhiri konflik, Anda tidak bisa mengabaikan pandangan Rusia tentang bagaimana konflik itu harus diselesaikan. Itu bagian dari tekad sebagian besar oleh Putin untuk menunjukkan bahwa Rusia adalah kekuatan kuat yang harus diperhitungkan, kata Margot. Timur Tengah lebih dekat ke Rusia daripada kita di Inggris atau Amerika Serikat, sehingga mereka menemukan kerusuhan di sana sebagai ancaman dari keamanan. Lalu, teori konspirasi. Sementara itu, ada sebuah teori konspirasi yaitu rencana pembangunan pipa gas. Mengutip ANSA, kantor berita Italia, ada rencana untuk membangun jaringan pipa gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG dari Qatar yang tersambung sampai ke Eropa. Pipa tersebut membentang melalui Arab Saudi, Kuwait, dan juga Irak. Qatar adalah eksportir LNG terbesar di dunia pada tahun 2018. Ekspor LNG Qatar mencapai 104,8 miliar meter kubik. Pipa sudah siap di Turki untuk menerima pasokan gas tersebut. Hanya saja ada penghalang yaitu Al-Assad. Pada tahun 2009, Al-Assad menolak proposal dari Qatar karena menjaga kepentingan sekutunya Rusia, sebut Felix Imonti, pengamat energi, seperti dikutip dari ANSA. Rusia adalah pemasok gas utama di benua biru. Mengutip data Eurostat, sekitar 37% pasokan gas di Uni Eropa datang dari negara beruang merah. Qatar dan juga Turki yang sudah bersiap membangun jaringan gas tentu gigit jari. Oleh karena itu, Turki menentang kepemimpinan Assad dan Rusia membantu Assad menentang Turki.